Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sama saya di channel Arkonsuman ya. Yang mana pada pembahasan kita sekarang ini kita akan coba memanfaatkan barang bekas, kita olah menjadi kita akan membuat kompor alternatif dari barang-barang bekas. Oke, barang bekas yang kita pergunakan adalah suatu kaleng. Ya, ini adalah barang bekas. Kaleng itu adalah kaleng bersegar. Ya, kita tidak membahas tentang merek kalengnya ya. Jadi ini merupakan kaleng barang bekas dan juga kita akan mempergunakan baterai. Ya, ini baterai senter yang sudah tidak berguna lagi. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita olah menjadi kompor alternatif. Nah, kita ukurkan baterai ini dengan kaleng ya seperti ini ya, kita ukur. Nah, kaleng ini akan kita potong 1 cm dari atas baterai. Nah, kita perkirakan saja ya di sini. Ya, ini kita potong bisa menggunakan gunting ya, karena kalengnya sedikit lunak. Nah, bisa kita gunting saja ya seperti ini. Nah, oke, ya kita gunting saja. Ya, ini kita perkirakan 1 cm dari puncak baterai tadi. Ya, tidak perlu kita ukur ya, tidak perlu kita garis, kita perkirakan saja. Oke, sudah putus. Nah, seperti ini. Ya, setelah itu kita akan lubang acak. Ini kaleng. Kita perkirakan setengah baterai ke atas. Nah, setengah baterai ke atas dari kaleng kita lubang acak. Nah, setengah kaleng ya. Ya, ini cukup kita tusuk dengan paku karena kalengnya lunak. Ya, kita acak seperti ini aja. Ya, bisa. Ya, kita acak. Ya, kita bolong-bolong, maksudnya kita bolong acak. Tidak perlu berurutan atau rapi, yang jelas kita terus ya, kita lubang acak aja, tidak perlu berurutan atau rapi. Nah, bisa kita lihat di dalam ini ya, berlubang ya seperti ini, lubang acak saja. Oke, kelihatan. Nah, setelah itu kita masukkan baterai ya, sudah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya baterai yang ini, yang puncaknya ini harus kita hilangkan dengan cara kita gosokkan pada dasarnya yang kasar. Ya, nanti kita gosok supaya ini hilang. Nah, seperti ini kita gosok ke batu juga bisa. Nah, ini batu. Ya. Nah, kita gosok ini sampai datar, sampai hilang nantinya. Ya. Nah, kita lihat di batu ini sudah keluar arangnya. Nah, seperti ini yang saya maksud. Nah, kita kelihatan arangnya. Ya, supaya ini berguna untuk mempertahankan api di kompor nantinya. Arang tersebut. Ya, bisa kita lihat ini sudah datar dan arangnya udah terlihat. Ya. Oke, selanjutnya karena baterai udah datar, udah kelihatan ini karbonnya, kita masukkan ke dalam kaleng tadi. Ya, sudah masuk. Kita isi minyak tanah cukup sedikit.
Nah, sedikit saja. Jangan sampai melewati lubang-lubang pada kaleng tadi. Terus kita nyalakan, kita bantu dengan kain. Ini untuk memudahkan api menyala. Ya. Oke, kita coba nyalakan. Bakar seperti ini ya. Oke. Nyala. Nah, ini baterai ini gunanya untuk mempertahankan api supaya bisa menyala lama. Nah, di sini lubang-lubang ini adalah sirkulasi udara masuk dan udara keluar supaya apinya tetap menyala. Seperti ini kita coba menggoreng ya. Apinya seperti ini bisa bertahan lebih kurang 30 sampai 40 menit. Bisa menyala bertahan seperti ini. Kita coba untuk menggoreng apakah bisa panas atau tidak. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita isi minyak goreng. Nah, kita coba apakah bisa panas. Oke, bisa kita lihat apinya bertahan seperti ini ya, karena itu terpengaruh oleh baterai. Baterai itu gunanya untuk mempertahankan api supaya bisa menyala dengan teratur ya. Bisa kita perhatikan. Nah, ini minyaknya mungkin sudah panas. Kita coba goreng telur. Oke, ini kita masak telur tadi. Udah panas, kelihatannya udah panas minyaknya, dan telur yang kita goreng tadi udah berbentuk telur mata sapi namanya ya. Udah panas. Oke, sekian dulu dari saya tentang pembuatan kompor alternatif dari barang-barang bekas. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.